Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, warga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membuka perkuliahan daring kita dengan penuh harapan dan semangat. Meskipun pertemuan dilakukan secara online, semoga tidak mengurangi esensi pembelajaran, interaksi ilmiah, serta nilai keberkahan yang kita upayakan bersama. Perkuliahan hari ini mengundang kita semua untuk terus berikhtiar, meningkatkan kualitas diri, menambah wawasan, dan memperluas cakrawala berpikir. Jadikanlah proses belajar ini sebagai ibadah, serta sebagai upaya mempersiapkan diri menjadi insan yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita hadirkan niat baik, fokus, dan kesungguhan dalam mengikuti materi yang akan kita pelajari bersama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat dan ilmu-Mu. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Jauhkanlah kami dari kegelisahan dan kesulitan dalam memahami ilmu. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh bermanfaat, keberkahan, dan kebaikan. Rabbana zilna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan demikian perkuliahan daring kita secara resmi saya buka. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu. Eh, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Latifah Esfil IMA. Saya adalah sebagai dosen pengampuh dalam mata kuliah Filsafat Dakwah. Nah, dalam hal ini, dalam pertemuan pertama ini kita masih membahas tentang masalah kontrak perkuliahan, pengantar mata kuliah filsafat dakwah, dan pengenalan lebih lanjut tentang UNPAP. Di sini kita memasuki tentang kontrak perkuliahan dalam satu semester ini. Dalam satu semester ini ada 16 pertemuan yang mana perkuliahan kita ini tentang metode perkuliahannya itu pertama ceramah interaktif atau diskusi kelompok, yaitu yang selanjutnya tentang metodenya itu studi kasus. Ada lagi tentang presentasi atau refleksi, ada juga tentang penugasan individu ataupun kelompok ya, yang mana semua itu kita evaluasi dan penilaian kita itu ada berjumlah 100% itu dibagi menjadi etika itu 10%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 30, UAS 10. Jadi jumlahnya 100 ya. Pas. Nah, dalam perkuliahan itu ada tata tertib perkuliahannya. Tata tertib perkuliahan itu apa aja? Yang pertama, mahasiswa itu wajib hadir minimal 80% dari total pertemuan. Yang kedua, mahasiswa itu wajib mengikuti etika akademik dan sopan santun selama perkuliahan. Yang ketiga, tugas dikumpulkan itu tepat waktu ya, sesuai jadwal. Yang keempat, keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat mempengaruhi nilai akhir.
Selanjutnya, kita harus mengenal sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi itu kita harus mengenal lebih dalam itu tentang Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, terutama itu visinya. Nah, visi Universitas Pembangunan Pancabudi itu menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, sedangkan visi Prodi Ilmu Filsafat itu menjadi program studi yang menghasilkan lulusan yang berkarakter religius, yang berkompeten di bidang filsafat, tasawuf, dan metafisika bisnis untuk kemaslahatan umat. Nah, misi Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang pertama, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan intak. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Yang kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sedangkan misi prodi filsafat adalah satu, menyelenggarakan proses pembelajaran ilmu filsafat dalam perminatan filsafat, tasawuf, dan metafisika berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan berdasarkan nilai-nilai religius yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai religius yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, selain itu di UNPAP ini ada 10 nilai tamadun UNPAP. Yang mana 10 nilai tamadun UNPAP itu yang pertama, dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari itu seluruh sivitas akademik harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Yang kedua, seluruh sivitas akademik melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati dan memperingati hari besar Islam serta berpakaian muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Ketiga, seluruh aktivitas akademik harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi, serta semboyan UNPAD yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Yang keempat tuh seluruh sivitas akademik mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, seluruh sivitas akademi dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent. 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Yang keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Yang ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket, alma mater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cenderahati UNPAD yang berlandaskan kepada kebudayaan kearifan lokal, serta memiliki nafas dan warna keislaman.
Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menambahkan pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. Yang kesembilan, seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. Kesepuluh, untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakat serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Nah, itu tadi 10 10 nilai tamadun Unpad. Nah, sekarang 7 nilai dasar yayasan. Nah, 7 nilai dasar yayasan yang harus diketahui juga oleh mahasiswa Unpad itu. Yang pertama itu menjaga kemurnian akidah, tauhid, dan melaksanakan syariah seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Ketiga, rendah hati, sederhana, jujur, apa adanya, memaafkan dan tidak marah. Keempat, bersifat positif, berprasangka baik, dan tidak mengunjing. Kelima, berbuat baik, mengubah dan respek. Keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ketujuh, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Nah, itulah budaya Unpad ya. Budaya Unpad itu budaya peradaban bersih, budaya peradaban hemat energi. Nah, itu yang harus kita ketahui juga. Nah, dalam materi, dalam mata kuliah filsafat dakwah, di sini ada saya cantumkan beberapa silabus. Kita ada 16 pertemuan, yang mana dalam 16 pertemuan itu ada 14 materi yang harus kita laksanakan. Yang pertama, materi yang pertama itu tentang kontrak perkuliahan pengantar mata kuliah filsafat dakwah dan pengenalan tentang Unpad. Yang kedua, latar belakang pengertian dan ruang lingkup filsafat dakwah. Yang ketiga, perkembangan falsafah dalam dakwah Islam, subjek dan objek kajian filsafat dakwah. Yang keempat, ada metodologi berpikir dalam dakwah, konstruksi teori dalam dakwah sebagai ilmu pengetahuan. Yang kelima itu ada tugas, fungsi, dan tujuan filsafat dakwah. Keenam ada ontologi dan epistemologi filsafat dakwah. Ketujuh, idealisme filsafat dakwah, etika dakwah, nilai dan moral dalam dakwah Islam. Kedelapan, masuk ke UTS ya, ujian tengah semester. Kesembilan, strategi, struktural, dan kultural dakwah. Kesepuluh, pluralisme dan inklusivisme dalam dakwah. Kesebelas, perkembangan dan pemikiran filsafat dakwah. 12, relevansi filsafat dakwah, Islam dan ilmu lain. Ke-13, Islam dan modernitas, Islam dalam perspektif sosial kultural. Ke-14, Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi filsafat dakwah. Ke-15 itu ada tentang studi kasus ya, kita masuk di sini dalam studi kasus tentang program Rohani Islam itu Rohis dalam menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah pada siswa. Nah, yang ke-16 itu yang terakhir itu UAS ya, atau ujian akhir semester. Nah, apa yang kita harapkan dari mata kuliah filsafat dakwah ini ya? Nah, sebelum kita masuk ke kemampuan akhir yang diharapkan, sebetulnya sedikit tentang
filsafat dakwah. Mata kuliah filsafat dakwah itu merupakan kajian mendalam yang membahas dasar-dasar filosofis dalam proses, strategi, tujuan, dan orientasi dakwah Islam. Nah, mata kuliah ini menguraikan hakikat dakwah dari perspektif filsafat, ya, mencakup dia analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi landasan berpikir dalam aktivitas penyampaian ajaran Islam. Nah, di sini mahasiswa diajak memahami konsep-konsep fundamental seperti hakikat manusia, akal, wahyu, nilai, moral, etika, dakwah, serta hubungannya dakwah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Nah, selain itu mata kuliah ini menyoroti relevansi filsafat dakwah terhadap dinamika modernitas, pluralisme, dan tantangan global, serta integrasinya dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, komunikasi, eh, psikologi, dan filsafat barat, ya, melalui pendekatan kritis dan refleksi. Nah, mahasiswa diharapkan mampu mengembang pemikiran dakwah yang visioner, kontekstual, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang universal, sehingga mampu merancang strategi dakwah yang bijak, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer, ya. Nah, yang diharapkan dalam mata kuliah filsafat dakwah ini, kemampuan akhir yang diharapkan itu ialah itu mahasiswa selain mengetahui dan mematuhi peraturan yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi dan tertib dalam mengikuti mata kuliah filsafat dakwah, ya. Mahasiswa ini mampu memahami dan mengerti visi, misi, serta nilai-nilai yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi. Terus mahasiswa mengetahui dan memahami tujuan mempelajari mata kuliah filsafat dakwah. Nah, adapun referensinya, ya, dalam mata kuliah filsafat dakwah ini ada buku dari Bashir tahun 2013 tentang filsafat dakwah. Ada bukunya karangan Ismail dan Hotman tahun 2011 tentang filsafat dakwah, yaitu rekayasa membangun agama dan peradaban Islam. Kemudian ada buku karangannya Maulana tahun 2018 tentang pengantar filsafat dakwah, yaitu pendekatan baru. eh, yang ketiga ada karangan Sukayat, ya, tahun 2016 tentang ilmu dakwah, perspektif filsafat Ma'badi Asyarah. Ada lagi karangannya Wahid tentang strategi dakwah di tengah keragaman budaya. Itu kajian filsafat dakwah kontemporer. Ada lagi bukunya Ghazali tahun 2010 itu tentang filsafat dakwah. Itu panduan perkuliahan efektif. Dan yang terakhir ada karangannya Amin, bukunya tentang filsafat dakwah. Nah, inilah sebagian referensi tentang mata kuliah filsafat dakwah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pertemuan yang pertama ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.